Materi hari Siapa ini yang komen adalah nih? akuntansi perkiraan. Sebelum melanjutkan materi hari ini, Bu mau nanya dulu nih. Ada yang tahu nggak? Pelajaran yang kemarin itu yang minggu lalu kesimpulannya? Akuntansi. Akuntansi sistem informasi akuntansi yang hilang. Ada yang sama dulu kesimpulannya? Suatu sistem yang digunakan dalam sebuah akuntansi. Sistem akuntansi adalah yang digunakan untuk Emang iya akuntansi? Ini ada sistemnya di belakang. Akuntansi sebagai sistem informasi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi yang terkait dengan pencatatan ekonomi atau keuangan dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, yang mana informasi ini akan berguna untuk pihak yang memerlukan, sehingga pihak yang memerlukan itu dengan mudah bisa mengambil kesimpulan tentang keuangan dalam perusahaan tersebut. Dapat dipahami ya? Ya, Bu. Berarti bisa kita lanjut pada materi hari ini, yaitu akuntansi perkiraan. Ada yang tahu apa itu perkiraan atau akun? Kira-kira Ada 5 menit ya? Jangan lebih. ngapain? Gendut. Tolong ya. Visual kasih. Tolong hargai orang yang tertuduhkan ya. Ya. Akuntansi perkiraan merupakan suatu akun yang digunakan, suatu media yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, yang mana pencatatan tersebut transaksi ini akan merubah posisi dari akun-akun seperti aktiva, modal, utang, prive, beban, dan lain-lain ya. Berikutnya adalah fungsi dari akun atau perkiraan. Ada yang tahu apa fungsinya? Tidak tahu. Berarti belum ada ya kayak kalian belajar di rumah ya. Fungsi dari akun atau perkiraan ini ada 3. Yang pertama, dapat menunjukkan tempat pencatatan dari akun-akun. Yang kedua, menunjukkan perubahan berkurangnya atau bertambahnya unsur-unsur nominal pada unsur-unsur akun-akun tersebut. Yang ketiga, sebagai sumber informasi mengenai posisi, apakah posisi aktiva, modal, utang, pendapatan, beban, dan prive itu berada di posisi debit atau berada di posisi kredit. Dapat dipahami Anda? Berarti kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah aturan pencatatan akun atau perkiraan. Ada yang tahu? Sebelum dalam pencatatan akun atau perkiraan ini, itu ada aturannya. Agar tidak salah atau keliru dalam melakukannya, otomatis kita harus memahami dulu apa itu debit dan apa itu kredit. Kebanyakan pada sistem akuntansi pasti sering mengalami kekeliruan. Terkadang debit ini memang menambah, tapi hanya itu. Padahal tidak. Nah, sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu debit atau pendebitan dan apa itu kredit atau penkreditan. Ada yang tahu apa itu debit atau pendebitan? Memasukkan sebuah angka pada sisi debit. Angkat tangan ya. Ayo, debit atau pendebitan ada yang tahu? Memasukkan angka pada sisi debit. Ada yang lebih jelasnya? Debit adalah pencatatan yang dilakukan di sisi kiri, sedangkan kredit dilakukan pada pencatatan di sebelah kanan, yaitu kita menghadap ke layar. Akan ibu jelaskan lebih lagi ya. Masih itu benar juga. Nah, pendebitan atau debit ini merupakan pemindahan atau pencatatan angka atau nominal dalam akun ke bagian debit. Nah, bagian debit ini tidak selalu berarti menambah. Debit ini juga berarti berkurang. Begitu pula sebaliknya. Kredit pun juga begitu, kebalikan dari debit. Kredit tidak berarti selalu murah. Kredit ini juga bisa menambah.
Saldo setelah Saldo normalnya adalah ketetapan yang pasti yang terkait dalam posisi dari akun-akun. Nah, anak-anak semua pasti tahu kan posisi normal dari akun-akun seperti aktiva di mana posisi normalnya debit. Kalau mengalami penambahan posisinya Debit. pengurangan Kredit. Kalau hutang Kredit. kalau menambah Kredit. Berkurang letaknya debit. Bertambah letaknya kredit. Saldo normalnya kredit. kalau hutang itu saldo normalnya berada di kredit. Jika Ya. kita menambah hutang berarti posisinya tetap kredit. Sedangkan jika saldo lunas hutangnya kita mengurangi baru posisinya berada di kreditnya. Ya. Sekarang udah paham? Berarti ibu bisa mengatakan tanya ya. Cukup satu soal saja. Jika pengambilan kas oleh pemilik perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi sebesar 50 ribu, ada yang bisa bikin apa bu? Bu, akunnya privé bu. Angkat tangan ya. Angkat kaki. Ulang. Tunggu soal ulang. Pengambilan kas oleh pemilik pengambilan kas yang dilakukan oleh pemilik perusahaan sebesar 50 ribu untuk kepentingan pribadi. Akunnya berada di mana? Ya, Privé. Bu Angus itu Bu Angus. Apa belum? Dia belum jawab lagi. Saya Bu. Bu aku juga. satu yang berarti anak semua sudah paham kan? Sudah Bu. Tunggu dulu. Pokoknya dalam buku akun atau perkiraan buku akun ini ada dua, yaitu akun real dan akun nominal. Nah, akun real ada yang tahu apa? Saya Bu. Saya duluan. Pada Nevi? Akun real adalah akun yang sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terdiri atas harta atau aset, utang dan modal. Ketiga, akun real tersebut dapat ditemukan dalam laporan posisi keuangan atau neraca, Bu. Aku kepada Nevi ya. Akun real ini merupakan akun tetap yang berada di pencatatan neraca. Nah, akun real ini pasti disebut juga dengan akun terbuka. Kenapa akun real ini bisa disebut sebagai akun terbuka? Karena ada yang mau. Apa, Bu? Kenapa akun real ini disebut dengan akun terbuka? Karena yang mana bersifat publik. Akun real ini disebut sebagai akun terbuka karena akun real ini saldo yang ada dalam akun real ini akan dibuka lagi untuk tahun berikutnya atau periode berikutnya sehingga saldo tersebut akan menjadi saldo permanen atau saldo tetap. Dapat pertanyaan Anda? Dapat, Bu. Berikutnya yang termasuk ke dalam akun real adalah ada aktiva, hutang, dan modal. Aktiva ini ada dua, yang pertama aktiva lancang, yang kedua aktiva tetap. Nah, aktiva lancang ada kas, Surat berharga, weso tagi, piutang usaha, persediaan barang dagang, beban dibayar di muka, dan perlengkapan. nah sedangkan aktiva tetapnya seperti tanah, Lokasi usaha gedung, mesin, perawatan, dan kendaraan. sekarang ada hutang. Hutang atau kewajiban juga terbagi menjadi tiga, yaitu hutang lancang, ini dapat Anda pahami kan? Dapat. Yes, Bu. Nah, modal. Modal adalah sumber kekayaan dari pemilik perusahaan
yang mana modal adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan untuk utang perusahaan kepada pemilik. Yang modal ini sama ibaratnya seperti Ananda. Jika Ananda memiliki sebuah perusahaan di bidang kuliner, otomatis Ananda harus mengeluarkan dana untuk mulai dari menyewa tempat, bahan-bahan, dan menggaji karyawannya. Nah, uang Ananda tersebut yang disebut sebagai modal. Ya, berarti dapat dipahami ya. Ya, Bu. Berikutnya adalah akun nominal. Akun nominal ada yang tahu? Aku yang jelas. Mila, Bu. Akun yang disajikan dalam laporan laba rugi, Bu. Kan? Nevi kata-kata Pasti ini kalau tidak adil. Iya, Nevi nggak dapat tadi. Ya kan ambil ganteng. Ini nggak ada hubungannya dengan ganteng atau jelek ya. Iya, Bu. Ah, sorry loh. Sorry loh. Iya, Bu. Tidak ada. Iya. Beban. Buang aja ke situ. Mila, Bu. Apa bu? Apa bu? Yaitu pendapat usaha yaitu hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan, misalnya pendapatan pengangkutan, pendapatan sewa, pendapatan cur dan lain-lain. Pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan yang diterima dari kegiatan utama. Contohnya nggak tahu. Pendapatan usaha itu seperti hasil yang diperoleh dari usaha yang pendapatan yang kita ya. Itu yang dinamakan dengan pendapatan usaha. Nah, sedangkan pendapatan di luar usaha seperti kita melakukan usaha, otomatis kita ada pendapatan kita, penghasilan kita. Penghasilan kita juga bisa dilakukan di bank. Jika semakin bulan semakin bertambah, maka pendapatan kita akan mendapatkan bunga dari bank. Dan bunga dari bank itu akan dinamakan sebagai pendapatan dari usaha. Yang keduanya adalah beban. Beban juga ada dua. Yang pertama beban usaha dan beban lain-lain. Beban usaha ini beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti beban gaji Sewa. beban sewa, beban kedua lagi. Beban lain-lainnya juga biaya yang terjadi dari aktivitas di luar usaha tersebut. Misalnya mengalami kerugian. Sekarang ibu mau akan mengadakan kuis. Pasti anda semua yang mendengarkan pasti tadi tahu ya. Dan Terima kasih atas salah dibahas. kalau sama-sama Jerman Jepang. Oh Jerman. Coba bisa ngomong Yang Jepang. yang bisa menjawab tolong beritahu dan akan tugas di luarnya. ya, Bu. Tadi kan dalam bermasuk dalam aplikasi kan ada akun real dan akun nominal. Apa saja yang termasuk dalam akun real? Kalau model sedangkan satu kegajian bagiannya laba rugi. Bagian-bagiannya masih kurang. Sisi keuangan, Bu. Disebutkan nominal. Akun real itu ada tiga. Yang pertama Aktiva, utang modal. sebutkan satu-satu bagian. Aktiva. Siapa yang bisa? Mila, Bu. Bu, ayo. Ada pembagiannya. Ada pembagian. Ada titian, ada sewa, ya. Nevi mancang. Ambil lah. Ambil lah. Suara. Ada aktiva, ada utang dan modal. Aktiva terbagi atas dua, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Apa-apanya bagiannya? Aktiva lancar ada kas, surat berharga, wesel tagih, piutang usaha, persediaan, beban, perlengkapan. Aktiva tetap ada tanah, gedung, mesin-mesin, peralatan kendaraan. Utang ada terbagi tiga, ada utang lancar yaitu utang usaha, beban, pendapatan. Utang wesel ada
Lanjut. Yang kedua ada utang jangka panjang, ada utang obligasi, utang hipotek, kredit investor. Yang terakhir ada utang lain-lain, ada pendapatan yang ditangguhkan dan utang direksi. Yang terakhir ada modal. Modal itu ada hak atas aktiva perusahaan dan utang perusahaan kepada pemilik. Baiklah, kalau aku nominalnya? Yang aku nominalnya ada hanya nominal tambah lah dia. Tambah, udah. Pendapatan Contohnya bisa Pendapatan kita. pendapatan sewa. Pendapatan contohnya. Pendapatan sewa. Misalnya pendapatan pengakuan, pendapatan sewa dan Pendapatan bunga Bu. pendapatan dari usaha kita, yang kedua pendapatan dari usaha. Iya kan pendapatan usaha. Ada bebas dari kedua usaha. Ya, ada tahu ya. Baiklah. Yuk bagi dua ya. Oh, tidak bisa. Ya Bu. Ada yang bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan ada nanti kesimpulan. Ada sama Izin bulan Bu. Silvi Bu. yang bisa mengambil kesimpulan. Ulang lagi ya, yang bisa mengambil kesimpulan. tapi Mila tadi Bu. Silakan. Dijelaskan saja. yang termasuk ke dalam akun real ada harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal merupakan akun yang bersifat sementara. Pada akhir periode nilainya akan ditransfer pada akun real. Yang termasuk ke dalam akun nominal laba rugi, pendapatan atau penjualan dan beban. Nah, Kak, itu tegaskan lagi ya. Nah, jadi akun perkiraan dari akuntansi perkiraan atau perkiraan ini merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Nah, transaksi-transaksi ini akan berpengaruh kepada aset serta properti dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sampai di sini Anda dapat dipahami? Paham Bu. Nah, sebelum kelasnya berakhir ya, sudah mengistirahat juga kan? Ibu akan memberi Anda semuanya tugas, harap dikumpulkan minggu depan ya. Baik Bu, baik Bu. Tugasnya, tolong Anda bikin bagan mengenai akun dari perusahaan. Bu, benternya Bu. Benternya Bu. Di sini Bu. Mama lahir batin nih Lul. Tugasnya tolong bikin Kayak mapping gitu ya Bu? Iya. Warna Siapa tuh Bu? Dio. Dio ya. Iya. Dio ya udah Dio. Anak-anak tolong dengar ya. Kalau kita udah bikin tugas, anak-anak silakan keluar ya. Itu dulu keluar ya. Baik Bu. Tugasnya bikin bagan tentang akun real. Tentang akun perkiraan. Bagannya terserah semakin bentuk bagannya, Suara maka semakin bagus. nilainya. Nanti kita presentasinya bagian kita aja ke depan. Iya, ditempel depan aja. Jadi Ada dia, nah, Kita pengen sibuk. Ibu akan memberi kalian sedikit motivasi ya. Anak-anak semua pasti memiliki cita-cita dan impian kan? Iya Ya Bu.